Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam sebuah majelis yang dimana di dalam majelis seperti ini kita banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya mendapatkan ampunannya. Mengapa demikian para jamaah, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Iya, tidak bisa dipungkiri kita selaku manusia itu adalah manusia yang banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa. Untuk itu kita butuh amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa kita, mendapatkan ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ketika kita hadir dalam majelis ilmu seperti ini, yang mana di sana Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya sampai kepada ikan-ikan di laut maupun juga binatang-binatang melata yang ada di daratan itu semuanya mereka memohonkan ampunan bagi orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Maka tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dengan majelis kita ini kita juga termasuk di antara hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kesalahan dan dosa kita. Amin. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita masih melanjutkan ya pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyah li Ghairin Tariqin Nabiha karya Dr. F. Abdurrahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di kitab jilid kedua, kita sudah masuk pelajaran ketujuh dan insya Allah kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pembahasan kita pada latihan yang ke-9. Baiklah para pemirsa, pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang perintah ataupun maksud dari latihan ke-9 ini, yaitu yang mana di sana mu'alif menyampaikan kepada kita agar kita menambahkan al-ta'rif ya, huruf alif lam yang sebagai bentuk ma'rifat dari kata yang memang seharusnya dia ma'rifat. Nah, dan pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan ya, yaitu kata apa yang seharusnya menjadi ma'rifat. Terkait dengan adanya di sini penggunaan kata zu, ya zu atau zatu, dan itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan jika memang belum mengikuti, ya kita sarankan untuk merujuk dulu kepada pertemuan yang sebelumnya supaya nanti bisa jelas untuk mengerjakan latihan 9 ini. Dan latihan 9 ini juga sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ini sebagai PR ya, sebagai PR dikerjakan terlebih dahulu. Nah, maka untuk itu bagi yang belum mengerjakan ya kita sarankan untuk mengikuti pertemuan yang sebelumnya, kemudian dikerjakan dulu latihannya dan baru kemudian kita cocokkan jawabannya sekarang. Baik, nah bagi para pemirsa yang sudah mengerjakan latihan 9, tapi kita sekarang ya lanjutkan untuk membahas jawabannya. Baiklah para pemirsa, langsung ya kita masuk kepada soal yang pertama. Soal yang pertama di sana mu'alif menyampaikan soal kepada kita, liman dzakal baitu dzu babin ahdara. Ya. Milik siapakah rumah itu ya, milik siapakah rumah itu yang memiliki pintu hijau. Ya, yang memiliki pintu hijau. Nah, di sini ada yang kurang pas ya dalam kalimat ini, yaitu antara kata sebelum dan sesudah kata zu. Yang mana sudah kita jelaskan kata zu ini ada sifat naatnya. Jadi dalam hal ma'rifat dan nakirohnya itu sama antara kata sebelum dan setelahnya. Sehingga yang benar bahwasanya dalam kalimat ini, soal ini adalah sebelum, coba lihat sebelum kata zu di situ ada al-baitu, dia bentuknya ma'rifat. Maka setelahnya juga harusnya ma'rifat sehingga dibaca zul babi. Dan ahdor dia juga sebagai naat dari bab, maka kemudian dia juga harus mengikuti babnya dalam hal ma'rifat dan nakirahnya, sehingga ditambahkan al juga. Al-ahdo, ketika dia ada alif lam di depannya, maka dia sudah bisa dalam kondisi majrurnya dia berharokat kasroh, sehingga al-ahdori. Adapun di sini ahdoro, kenapa dia tidak kasroh ya? Karena dia adalah dalam bentuk isim ghairu munsharif ya, dalam wazan af'ala.
Sehingga dia tidak bisa ditanwin dan dalam posisi majrur dia diharokati fathah. Sehingga lengkapnya kalau sudah ditambahkan alif lam, kalimatnya menjadi liman dzakal baitu dzul babil ahdori, ya. Jadi dua kata belakang itu menjadi al babi al ahdori, ya, sehingga dibaca nyambungnya dzul babil ahdori. Artinya sama ya, milik siapakah rumah itu yang memiliki pintu hijau. Baik, soal nomor 2. Nomor 2, man dzalikal fata, ya, man dzalikal fata dzu nadharatin shaghiratin. Nah, ya, kita lihat kata dzu dulu. Ya, kata dzu di situ dzu nadharatin shaghiratin. Nah, kata sebelum dzu kita dapati ada kata al-fata. Bentuknya dia ma'rifat. Maka setelahnya juga harusnya ma'rifat ditambah dengan alif lam. Sehingga menjadi an-nadharati. Dan ketika shaghiratin itu adalah sebagai na'at dari nadharah, ya, maka ketika nadharahnya menjadi ma'rifat, ya, shaghirahnya juga menjadi ma'rifat ditambahkan al juga. Jadi an-nadharati as-shaghirati. Nah, sehingga lengkapnya kalimatnya menjadi man dzalikal fata dzunnadzaratis shaghirati. Ya. Jadi siapakah remaja itu yang memiliki kacamata kecil? Ya. Baik, kita lanjut soal nomor 3. Dzalikar rajulu dzu haqibatin jamilatin tabibun syahirun. Nah, dzalikar rajulu, ya, lelaki itu, ya, lelaki itu dzu haqibatin jamilatin yang memiliki tas, ya, yang bagus, ya, tabibun masyhurun, ya, dia seorang dokter yang terkenal. Kita lihat lagi kepada kata dzunya. Ya, sebelum dzu kita dapati ada kata ar-rajulu, ya, ar-rajulu. Ar-rajulu dia apa namanya? Ma'rifat, ya. Ar-rajulu dia ma'rifat, ada alif lam di depannya. Maka setelahnya itu harusnya juga ma'rifat, sehingga seharusnya yang benar adalah al-haqibati, dan jamilahnya dia sebagai na'at dari haqibah, maka juga ikut menjadi ma'rifat al-jamilati. Jadi yang benar dzul haqibatil jamilati. Nah, baik, juga dibaca dzalikar rajulu dzul haqibatil jamilati tabibun masyhurun, ya. Lelaki itu yang memiliki tas yang bagus itu, ya, dia adalah seorang dokter yang terkenal. Baik. Yang keempat, ya, yang keempat, pertanyaan man dzalikal waladu dzu qamisin ahmara, ya. Ini soalnya, man itu siapakah, dzalikal waladu anak itu, ya, dzu yang memiliki qamisin, ya, yaitu gamis, ya, gamis atau baju ahmara, merah, baju merah. Nah, kalau kita lihat di sini setelah dari sebelum kata dzu kita dapati kata al-walad, bentuknya ma'rifat. Nah, setelahnya juga harusnya ma'rifat, ada alif lamnya, sehingga menjadi yang benar adalah dzu al-qamisi, ya. Dan ahmar dia sebagai nak dari komis, maka dia juga ikut-ikutan menjadi ma'rifat, sehingga menjadi al-ahmari, ya. Ketika dia sudah ma'rifat, maka dia bisa menjadi kasroh, berharokat kasroh, ya. Ketika majrur dia diberi harokat kasroh, al-ahmari. Adapun ketika dia nakiroh, ahmaro, dia tidak kasroh karena dia termasuk isim ghairu munsharif. Baik. Jadi yang benar siapanya? Man dzalikal waladu dzul qamisil ahmari. Selanjutnya soal nomor 5, ya, nomor 5. Dzalikal fata dzu sya'rin tawilin talibun jadidun, ya. Artinya
Remaja itu ya yang memiliki rambut yang panjang, dia adalah murid baru. Nah, dari sini kita lihat kata dzunya. Sebelum kata dzu kita mendapatkan ada kata al-fata dan setelahnya sya'rin. Ya, seharusnya sama ya sebelum dan setelahnya. Kalau sebelumnya ada alif lam ma'rifat, maka setelahnya juga ada alif lam ma'rifat. Sehingga harusnya asy-sya'ri, bukan sya'rin ya, tapi asy-sya'ri. Dan tawilin di sana sebagian naat dari sya'ar ya, dia juga ikut ma'rifat. Jadi at-tawili. Nah, sehingga lengkapnya menjadi dzalikal fata dzusya'rit tawili ya, talibun jadidun ya. Remaja itu yang memiliki rambut panjang ya, dia adalah seorang murid baru atau siswa yang baru. Baik, soal yang nomor 6. Limanid daftaru dzu ghilafin jamilin. Ya. Milik siapakah buku tulis yang memiliki sampul yang bagus? Ini. Ya, maka di sana lihat kata dzunya sebelum ada kata ad-daftaru ma'rifat, setelahnya juga harus ma'rifat. Jadi al-ghilafi al-jamili. Nah, lengkapnya menjadi limanid daftaru dzul ghilafil jamili. Baik. Nomor 7 ya. Dzalikar rajulu dzu nadharatin mudiruna. Ya. Lelaki itu yang memiliki kacamata, dia adalah kepala sekolah kita. Ya. Maka di sini lihat sebelum dzu ada kata ar-rajulu ya, dia ma'rifat. Setelahnya juga harusnya ma'rifat itu an-nadharatin. An-nadharati ya, an-nadharati. Sehingga lengkapnya dzalikar rajulu dzun nadharati ya, dzun nadharati mudiruna. Nah. Baik, nomor 8. Dzalikar rajulu dzu qamatin tawilatin huwa muadzinu masjidina. Ya. Jadi lelaki itu yang memiliki qomah ya, suara yang tawil yang panjang itu ya. Huwa muadzinu masjidnya, dia adalah muadzin dari masjid kita. Ya, jadi komatnya mungkin suaranya lantang panjang gitu ya. Nah, itu adalah muadzin dari masjid kita. Nah, maka kalau kita lihat dari kata dzunya ya, dzu sebelumnya adalah ma'rifat, maka setelahnya juga harusnya ma'rifat. Sehingga yang benar dzalikar rajulu dzul qamatit tawilati ya. Jadi al-qamati at-tawilati ya, huwa muadzinu masjidina ya. Baik, jelas ya insyaallah ya. Yang ke-9 ya, nazala minas sayyarati syabun ya dzu thiyabin nadhifatin. Ya, turun minas sayyarati dari mobil, syabun seorang pemuda, dzu yang memiliki thiyabin nadhifatin ya, yaitu pakaian yang bersih. Ya, kalau di sini kita lihat sebelum dzu dia syabun, dia nakirah ya, maka setelahnya juga nakirah ya. Jadi sama, tetap seperti tidak berubah ya. Syabun dzu thiyabin nadhifatin. Baik. Yang ke-10, pertanyaannya al-majallatu dzatu suwarin mulawwanatun. Baik. Majalah yang memiliki ya, di sini dzatu ya. Kenapa dia dzatu? Karena sebelumnya ada kata al-majallah ya. Majalah dia bentuknya muannas, ada tak marfuthah, dia perempuan, maka digunakan kata dzatu, bukan dzu. Kalau itu untuk laki-laki ya, dzatu. Ya, al-majallatu dzatu suwarin ya mulawwanatun. Jadi majalah yang bergambar itu atau yang memiliki gambar itu berwarna-warni ya. Maka di sana kalau sebelum dzatu kita dapati ada kata al-majallah, dia ma'rifat, maka setelahnya juga harusnya ma'rifat. Sehingga harusnya yang benar al-majallatu dzatu
as-suwari ya, dzatus suwari. Nah, al-majalatu dzatus suwari mulawwanatun. Nah, baik, yang ke-11 ya. Yang ke-11, hadhihi darrajatu dzatu ajalin salasin libni as-saghiri. Ya. Sepeda yang memiliki roda 3 ini ya milik putraku yang kecil. Nah, perhatikan ada kata zatu di situ, sebelumnya adalah ad-darrajah. Ya, ad-darrajah bentuknya ma'rifat, maka setelahnya juga ma'rifat ya. Al-ajali, harusnya ya, al-ajali as-salasi. Nah, jadi yang benar menjadi hadhihi darrajatu dzatul ajalis salasi libni as-saghiri. Nah, baik, yang terakhir yang ke-12 ya. Tilkal masajidu dzatu manairi aliyatin ya jamilatun jiddan. Ya, masjid itu yang memiliki menara yang tinggi, indah sekali, bagus sekali. Ya, maka kalau kita melihat kepada zatu, ya kenapa zatu di situ? Karena sebelumnya ada kata al-masajid ya. Al-masajid, ya kenapa dia dianggap muannas? Ya karena dia adalah bentuk jamak dari benda yang tidak berakal ya. Jadi dulu sudah kita jelaskan di jilid yang pertama bahwasanya ya, setiap benda yang tidak berakal dalam bentuk jamaknya dianggap sebagai muannas, sehingga al-masajidu zatu manairi. Jadi masjid-masjid yang memiliki menara-menara aliyatin yang tinggi ya, jamilatun jiddan. Nah, ketika di sini ada zatu sebelumnya al-masajid, maka setelahnya juga harusnya ma'rifat ya, ada alnya. Jadi tilkal masajidu zatul manairi al-aliyati ya, manairi al-aliyati, karena aliyah juga sebagai nak dari manair ya. Zatu al-manairi al-aliyati jamilatun jiddan. Nah, baiklah para pemirsa, itu ya insyaallah sudah kita bahas dari latihan yang ke-9 ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa difahami ya dalam kita menerapkan membaca kata zu dan zatu. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemanfaatan dari ilmu yang kita pelajari ini di dunia dan akhirat kelak. Amin. Kita cukupkan pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.